out of the box kan sudah biasa, Aji ini out of the pace, pantas banyak punya rencana ya. Ngomong-ngomong mau nanggung pas Mengotor. mau nalit dulu ya. Iya, nyanyi dah lah horto, cang lateng cuma. Cang lah kapal. Igal panci. Bukan miras, bukan Oh iya gitu. benar setuju ya. Bukan cinta. Ya. Mata airnya ido bertaruh buat cas pesudi nih gitu. Ini kalau nggak dijaga nih ngeri nih, mati nih kita. Gali banci. Tuh lihat mana nih gitu. Jangan cari di puro. Dia lagi bertapa membuat hutan Kailas kayaknya gitu. Di sampingmu, diskusi sampai itu penting bagiku dan bagimu. Oke Nyamo, kita berjumpa lagi di podcast Di Sampingmu. Diskusi sampah itu penting bagiku dan juga bagimu. Bersyukur kehadapan Yang Widiwaso, Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa jumpa dengan seorang yang luar biasa begitu ya. Niki kita akan diskusinya Niki agak memanas kayaknya karena beliau adalah orang yang penuh spirit ya. Clue-nya apa ke? Aku hardcore nih. Gali banci. Kita sambut dengan meriah Aji Tolet Jonaka. Beliau ada seorang inspirasi dia, salah seorang inspirator Tiang. Beliau adalah seorang vokalis Raja Wali Ingkar Janji, RIJ Bersalaman, band Provinsi Bali yang terbaik. Juga adalah founder dari Handmade Campah, luar biasa, dan juga adalah penggagas dari Pica Fest. Tepuk tangan lagi sekali untuk Aji Tolet Jonaka. Tolet mana? Penapi Gatra Aji? Baik. Jadi kita habis take vokal nih lagu On the way. Nyanyikan lagu reggae. Gembira. Everybody going good Vespa. Aji Tolet, terima kasih sudah berkenan aja Tiang. Niki. Sesuai janji beli dulu, kita berkolaborasi. Oh, kolaborasi, gotong royong kita nih ya. Dan terima kasih tadi ngobrol-ngobrol banyak input yang kami terima dari Aji. Seorang Aji Tolet niki luar biasa ya. Jadi memotivasi Nyamo, memotivasi kami untuk semakin giat berkarya. Tapi yang puro Aji niki karena podcast tentang sampah, jadi pertanyaannya tentang lingkungan niki. Ya, sebisanya saya menjawab. Kalau nggak bisa dijawab, jangan dijawab Ji. Niki. Intinya kita pingin sudut pandang seorang anak hardcore niki. Karena dia yang tahu Aji lagi membangun sebuah hutan ya di Batu Karu. Beliau aktif dari proyek yang lihat di Instagram dan di sosial media. Beliau lagi senang-senangnya berkebun niki. Sampai istrinya cemburu, band juga cemburu. Jadi temanya lingkungan cocok lah. Jadi nyambung ya. Jadi Ji Ampuro niki kita bahas hardcore hari ini. Aji Tolet, tapi niki pendapat Aji tentang sampah kan kita yang buat podcast niki pingin berkontribusi juga sama-sama belajar niki nggih. Sama-sama belajar untuk kedepannya bagaimana kita melestarikan lingkungan untuk generasi kita mendatang. Jadi sampah nih kok menapi di mata Aji. Agak keras. Nah, silakan yang keras-keras ya. Jadi kayak sampah sekarang yang kita tahu sendiri gimana ya? Mungkin aturannya sudah ada. Habis itu secara teori juga sudah. Apalagi di sekolah-sekolah juga dari kecil juga diajarin jangan buang sampah sembarangan gitu. Nah, tapi lupa diajarinnya enggak sembarangannya itu di mana kan gitu. Iya. Mungkin itu kurang pendidikannya, mungkin harus di-update belum dikit lengkap gitu. Ya. Buanglah sampah pada tempatnya. Apakah TPA itu tempat sampah kan? Enggak juga ya. Enggak, sekarang sudah mulai sekolah itu ngomongin sampah atau recycle nih sudah dari kecil. Intinya nah sendiri dah kayak ini sekolah anak saya juga nggak boleh bawa botol plastik, harus bawa botol yang kayak yang udah minum ya. Tumbler yang bisa digunakan kembali. Masalah-masalah yang sampah ada sekarang ini kan ujungnya nih muaranya ini yang nggak bisa terkontrol nih gitu. Jadi contohnya kita ada teori milah sampah, sudah pernah kejadian milah, tapi pas ngangkut dijadiin satu juga lagi. Seperti itu. Ada teori yang
Oh, ada aturan ini dan macam nih, banyak-banyak Iya, aturannya yang sudah kayak ada gini. nih. Menurut saya sih itu tuh ada gunanya ada, cuma nggak full. Jadi kembali lagi ke kita sendiri, Kesadaran kesadaran masing-masing. sendiri gitu. Artinya kalau saya sendiri nggak pernah emang bawa makanan pulang. Makan ya makan di tempat makan, tinggal langsung. Nggak pernah bawa makanan pulang. Heeh. Jadi nggak pernah beli nasi bungkus sih, Ya beli nasi bungkus saya makan, kayak tadi sini saya makan saya tadi kan. Oh, iya, iya, Di iya. rumah saya udah nggak makan, udah nggak ngeluarin sampah lagi. Oh, keren keren sampai ke sana kesadarannya nggih. Berarti regulasi sudah ada dari pemerintah. Aturan sejak dini juga sudah himbauan sejak Sekarang dini. regulasi itu ada, regulasi ini jalan apa enggak? Kan itu pertanyaan lagi, sesudah Oh. ada rumusan nih, pelaksanaannya gimana, habis itu review atau hasilnya kan gimana, kan gitu. Oh, iya, 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 iya. Sekarang kita ngomongin sampah, satu sisi kita nengok ke Serangan, TPA. lewat kan di Serangan jelek bon. Berarti kan kita sadar nih bahwa sampah ini bukan pemerintah juga solusinya, atau Iya, iya, Serangan iya. itu bukan menjadi solusinya sampahnya Bali atau Denpasar juga kan gitu. Itu Harus sekarang. ada solusi-solusi Harus ada solusi-solusi dari ya. diri sendiri. Ya. Salah satunya Haji, saya makan nggak pernah bikin sampah karena nggak Bukan bawa pulang. saya menghasilkan kok sampah setiap hari, tapi kan saya nyoba untuk Terminimalisir ya. minimalisnya aja. Iya, iya, benar. Ini keren ya Ki Nyamo. Jadi kita sudah punya regulasi, sudah punya aturan, sudah punya juga penghimbauan kesadaran sejak dini seperti anak alit sampun harus reuse niki, jangan pakai botol sekali pakai karena sekali pakai itu bisa bikin tambah sampah. Ini banyak. Selain itu Haji, ada nggak Haji tahu lihat ide-ide kreatif yang cemerlang? Mungkin Haji dapat puisi malam-malam, tapi sih lagi strategi kita yang perlu kita upayakan untuk recycle ini. Iya. Saya pernah, saya kan enggak semua orang ini boleh pelihara anjing nih. Nggak semua orang boleh. Ya. Nggih. Sedangkan anjing ini makannya tuh milih lah. Anjing makannya milih. Ya. Sekarang mau jadiin gimana caranya jadiin pengerat itu jadiin binatang peliharaan. Contohnya landak. Landak tuh apa banget mah. Oh, itu juga mengurangi sampah? Sisa makanan. Jadi keren. Yang kan mikir sampai itu, Bu. Tapi kan landak ini dilindungi sekarang beli. Tidak semua orang bisa pelihara landak karena dilindungi landak nih. Padahal satu sisi hama gitu loh. Nah, sekarang pengerat ini kelinci juga pengerat. Siapa bilang kelinci makan wortel? Coba kasih nasi. Coba kasih sisa ayam, tulang-tulang ayam, semua habis makan. Cuma doktrin film kartun aja itu ya makan seperti wortel itulah artinya. Artinya ada hal-hal yang ini sekarang udah ada orang pelihara ayam di halaman tapi nggak bau. Sudah ada. Jadi empar sayapnya enggak. Ya, enggak maksudnya pakai kandang kecil jaring, habis itu dasar kandangnya itu pakai sisa-sisa daunan. Oh. Makanannya itu sisa nasi, sisa apa dan lain sebagainya. Iya. Mirip luhur kita yang pelihara ternak dulu, sisa makanan dikasih. Terus yang kedua tuh kalau untuk plastik nih nggak bisa ya pemerintah tuh buat regulasi makanan yang di bawah 20.000 tuh jangan ada plastik misalnya kayak gitu. Jadi ya. Contoh enggak ya gimana permen misalnya harganya Rp500 nih. Plastik ini Rp500 nih, permen nih sedangkan satu box sih berapa kan berapa sobekan permen nih dah gitu loh modelnya. Harusnya satu toples itu ya kalau membeli 3 yang enggak ada plastiknya gitu ya. Kayak gitu modelnya. Karena barang yang kayak ada ciki nih harganya 1.000. Plastik. Padahal makannya mungkin tuh. Berapa menit lah. Ya kayak gitu modelnya, entah gimana yang saya kan baru ide aja nih ngawur ngomongnya. Enggak ada ngawur ini teater inspirasi nih melengok sampai. Sekarang kalau beli lihat sampah TV ketimbang sampah ciki banyak mana gitu modelnya kan. Ciki ini nggak bisa dikurangi nih dikit nih gimana nih caranya nih dek gitu. Iya. Kayak gitu. Jadi pertama upaya pengurangan sampah itu dengan menghadirkan binatang-binatang pengerat yang bisa makan. Sisa-sisa yang nak memeto lah harus makan begini. Sekarang kan lagi zaman nih orang pelihara kura-kura sulcata nih. Kalau ada kura-kura sulcata sisa sedaun dan lain sebagainya itu dimakan kok. Dan pupnya ini itu bisa pakai ke pohon itu lagi. Untuk pupuk? Ya kalau semasih dia istilahnya binatang makan binatang pasti pupnya bau. Kalau binatang yang kayak makan cacing, makan daun-daunan tuh agak kurang baunya. Iya. Ini pertama kali yang dengar solusi
pengurangan sampah dengan memelihara binatang pengerat. Luar biasa Ji, Ya. memang out of the space Ji. Out of the box kan sudah biasa, Aji ini out of the space, pantas banyak punya rencang ya. Yang rencangannya Aji komen ya, komen. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jadi rencana Aji, jadi pertama kita binatang pengerat itu perlu dilestarikan. Perlu adanya niki metode yang begitu yang jarang orang jawab seperti Aji. Niki dah terima kasih yang ilmu ini yang ingin dapatkan sehingga solusi tidak dikotakkan itu saja. Ternyata Aji visioner ini pun dia bisa mengurangi sampah yang keluar ke rumah tangga, misalkan sisa sayur yang dipotong-potong kan ada sisanya, kulit buah. Selama ini tuh orang kenapa enggak pelihara binatang tuh kan karena itu udah masalahnya pupnya yang bau tuh. Ya pupnya. Jadi kita milih nih sekarang, apalagi sekarang udah ada kayak bioenzim yang kayak Ya, gitu ya, yang bikin ya, enggak itu bau sih, dan ya, lain ya. sebagainya. Penetral itu Ji ya. Banyak ada. Nah, ini dah kita harus kembali lagi beli kesadarannya kita Iya, nih dah iya. sekarang nih sampai mana kita bisa. Kalau saya 100% nanti sampah enggak bisa beli. Nggak bisa. Setidaknya saya komitmen di 5% mungkin. Do bojoh orto malu. Udah mau ngomong Gitu. Bonagung pas Mau ngortot. Bonalit dulu ya. Iya, nyanyi dah ngalah orto. Cang lateng cuma. Ah. Cang lah kapal. Igal Nyanyi dah ang, ngalah igal orto. Bang Ci. Ngorto namanya orto ya. Yang pertama binatang pengerat ternyata yang terinspirasi dari Ji. Yang belum kepikiran itu. Yang kedua adalah bagaimana pemerintah agak ketat, agak bikin aturan lah, entah itu Ya. Perda, entah itu Pergub yang ada menghimbau jangan sih himbauan, kalau dihimbau juga banyak dilanggar, aturannya kan karena dilanggar kan. Agak ekstrem, agak ketat lah demi mengurangi sampah, yaitu dengan cukup barang-barang yang agak sekian harganya itu yang diperlukan harus plastik, pakai plastik. Kalau enggak jangan, karena kenyataannya sampah plastik dari Ciki, dari TV nikel lebih banyak plastik Ciki ya. Ya. Luar biasa sampai ke sana kajiannya. Artinya nggak bisa ngurangi pabrik permen nih gitu. Iya, Sedangkan iya. Beli kan tahu nih pembunuh nomor 1 pertama nih gula nih. Iya, iya. Bukan miras, bukan Oh apa iya lagi, benar, setuju ya. bukan cinta. Ya. Ya. Kita kurangin nih gula nih, mungkin dengan ngurangin permen, pabrik permen tutup onyang gitu loh, udah lu nyinawang gitu, nyidang loh. Dan kita juga tambah sehat Kecuali- juga ya. Iya loh, otomatis gula loh kita. Das kopinya Aji tanpa gula ya. Wedan yang Wedan. Luar biasa ya binatang pengerat yang kepikiran apa hubur deh ini nah. Ya ini bagus ya, dan kalau misalkan nggak bisa ditutup pabriknya, mari kita latih anak-anak untuk Ya tidak kurangi makan yang gula, manis-manis. ya kurangi gula Ya sehingga setidaknya mungkin pabriknya komitmen lah dia dengan bahan yang tidak terlalu atau bisa larut Tidak dalam ulang ya. sekian tahun atau kayak gimana. dulu kan ada permen jahe kan bungkusnya kertas kan. Ya kayak model-model gitulah Ya, komitnya ya, dia. ya. Tapi ada expirednya. Ya. Dan itu menyehatkan generasi. Coba bayangkan beli nak jenina. Hmm. Do aja plastik na beli permen do beli. Permen lagi 6 bulan sing masalah. Ngoyong 6 bulan sing payu 1 tahun sing payu sing masalah. Tuh tonen tuh permen apa 1 tahun. Itu tonen plastik tuh beli. Dah gitu lah. Sabar sih. Nama jagoran aja perusahaan permennya. Nah. Jadi yang pura ya, yang perusahaan permen nggak usah dah like. Jadi intinya begini. Ya kan baru ide. Ya idenya ini yang kita pikirkan ya, karena kemarin kan kita dengan pengamat lingkungan, sudah dengan pemerintah juga kemarin hadir juga ke sini. Ini pandangan baru begitu ya, pandangan baru seorang Aji Tolet dari sisi apa kayak hardcore nih. Jadi mungkin Ji dia ingat quote-nya Ji, biar banyak Tuhan yang menolongmu, kalau pikiranmu tuh kacau ya tetap kacau ya. Sama jadi, aja kan teori banyak nih. DPR sekian miliar ke luar negeri, sampah, membalik nak sampah kayak kan. Tadi dibanding anggap artinya dari dirimu. Ternyata ya saya ada gunanya. Iya. Nah, jadi kan kembali ben ke kesadaran nih Rago. Jadi keren. Dia beli besek, beli lucu dia besek. Beli berhutang kan buat kamar mandi, pangsing beli meju di tukar ada. Ya. Kenapa beli tidak berhutang untuk sampah beli ya? Minimal beli banyak sampah, Bo. Nah, jadi kenyataannya bank sampah itu banyak juga bangkrut. Tidak ada yang nabung Sebuah sana. ada nih bank sampah nih nyak ngurusin dulu. Ibu sing support dia. Nah, ide Ji sekarang menggalakkan bank sampah tuh biar Sampah nih mahal beli harganya, itu intinya. Kamu buang sampah tuh kamu mahal. Kayak gitu. kamu buang sampah sama mah. Pertama ada yang enggak gini no,
Apa ngomong aja hardcore ya. Tinggal mancing jadi. Sekarang kalau jadi takon pengolahan sampah teorinya tawang dinyen biayanya nih. Ya, Pemerintah kan mau berhutang. Coba pelan-pelan Ji, kita mulai runut ya. Ampunan Ya. ampunan duka Ji. Naik kamar mandi berani berhutang. Ya. Dari itu untuk sampah. Ya. Anggap ampun BAB itu Ya, kan ya. bagian dari Ya. sampah juga. Ini dah bedanya seniman ya. Bicaranya itu emosional, masuk ranah emosional, Sering sih. analoginya, Ya. analoginya Ya, emosional loh. Analoginya emosional, bahkan yang kita kan pasti kenal. Ada loh orang bayar iuran sampah sebulan 30.000, 50.000 masih ngeluh deh. Padahal tuh pekerjaannya ada susah makanan yang Beli bayangkan daripada jadi nyemak sampah beli ada yang di tukang bangunan nyemak sampah tuh ya. apa tuh Sisa Wah, soalnya ya. sisa tuh penyakit dan lain sebagainya kita harus bayar mahal mereka nyawanya mereka tuh. Setuju Ji, Del. Kita akan kampanyekan menaikkan gaji dinas tenaga persampahan dan kebersihan. Ya Setuju. lah komit lah Setuju, kita ya. gitu loh modelnya loh. Kita bikin ini dukungan dan kita dukung ya. Contoh beli sekarang ya kalau tidak ada orang yang mengolah sampah dengan sukses misalnya beli ngolah sampah dari milioner sih nggak ada nak yang beli ngolah sampah dari milioner otomatis beli nano gitu rago milu nih Ya. milu nih Karena YouTuber banyak yang kaya, mau jadi apa Gus? YouTuber kan nih sampah nih luar biasa aja nih itu Keren. Karena dia pernah analogi kalau misalkan wali kota libur seminggu ya Denpasar mungkin baik-baik saja kan. Coba dinas petugas itu libur sehari aja. Baik. Jangan ada sehari satu shift mungkin. Bisa. Kacau kan. Pak Gubernur mungkin boleh libur. Sekarang orang di kampung tuh kan, nah ini masalahnya di desa juga. Di desa tuh kalian orang di kota tuh berpikir asri di desa ya. Tuh Tapi gitu. tukarnya tuh sampah aja semua. Tapi dengan logikanya seperti ini mereka, ketika hujan kan ya hilang, Bo. Iya. Ya hilang memang itu hilang Dari karena sana. ya bedur Ya. dong, nyamuk beten kena lulu kejang. Termasuk kura-kura yang makan nanti penyu yang di laut makan itu kan. Semua ada. Killing itu ya. Luar biasa nih, Pak. Untuk kamar mandi berani luar biaya. Ya kan? Untuk bayar sampah Ya, bang, 30.000 orang mengeluh. Ya. Bayar 30.000 mengeluh. Dan tenaga kebersihan itu luar biasa karena yang dihadapi itu sisa loh. Wih. Belum lagi hidung diserang. Tangan juga ada kumannya kan begitu kan. Iya, penyakit dan lain sebagainya. Jadi selain menaikkan gaji mungkin kita mengurangi sampah dulu atau dipilah dengan bagus artinya. Contoh acara Jani Pidan kan saklek nak Bali itu. Pemulung dilarang masuk. Nah, Itu model. Coba Jani Totono pemulung dimasukkan tapi modelnya terjadwal. Oh, pemulung hari Minggu keteko sanjau. Punduhin warga nyanan kuda bayar aja iya udah di pemasukan des. Banyak apa untuk anggomanya listrik, melihara dan lain sebagainya. Ini kan banyak bisa nih karena mafia sampah nih ada memang. keren pemikiran Ji. Ada yang nyalonin jadi gubernur gak ada? Udah ada belum ya? Belum. Nanti hilang nanti seniman kita hardcore. Apa ke? Sing jamaro bisa ngordok ini dari Nah, gubernur. artinya ini kita adanya maksud yang gini, pemerintah perlu ningoin orta haji niki perlu karena ini sudut pandang kan artinya kan kita gotong royong konsepnya ide ini juga bagus ya. Kita nggak peduli sama siapa yang bicara, entah itu hardcore, entah itu dangdut, entah itu blues yang bicara. Kontennya apa? Sekarang ada kontennya? istilah biopori atau sampah yang di ini jadi dapat pupuk dan lain sebagainya itu. Oh di kantor-kantor kecamatan, seperti itu. Tapi di rumah-rumah warga ini enggak. Nah, gitu. itu perlu kita Itu giatkan perlu lagi. giatkan lagi. Ya, Dengan ya. ketegasan rago dan ya juga komitmen juga. Mulai dari mungkin dari klien harus nyobiahin ke kepala semua. lingkungan gitu nggih. Ya. Demi terwujudnya gerakan yang masif lah untuk Untuk sampah ini gitu. Ya sementara kalau saya tuh Kang Wang malu saya ada apa gimana caranya lebih sedikit menghasilkan sampah habis itu 5%. bakar malu. Ya. Itu dari awal ya. Itu dulu secara teori mungkin kita sudah di atas gitu tapi kenyataannya masih di konsep pembakaran dan menimbun juga ya Kang. Itu aja dulu ketimbang kayak dibilang daripada dini bu hilang ya karena hujan hilang dia di beten nyamuk. Ya. Nampedin itu kan biar nggak daripada begitu gitu Ustaz Jenggi. Keren, Put dengan Ya kira-kira. keren nih Ji. Nah kalau Aji modelnya sekarang kita bayangkan Aji jadi
pengetok palu ya nih. Ketok palu punya kebijakan pokoknya. Kalau saya bilang semua rencang, semua kadis harus ikut. Kira-kira regulasi aturan seperti napi ke ide kreatif di akan buat nih kira-kira. Enten? Kalau Tiang sih idenya ya itu dia dari yang kecil dulu. Gimana caranya kita pulang itu nggak bawa sampah itu dulu. Udah mau makan di luar, apa nikmatin di luar kayak gitu. Udah gimana caranya? Jangan kan hasil sampah kadang-kadang box HP aja kita masih simpen loh. Padahal HP-nya udah rusak. Hal-hal yang seperti ini, sedangkan yang namanya industri ini mereka produksi terus mereka. Nggak bertambah terus ya. Bertambah terus, ada ini, ada itu, ada ini gitu. Sedangkan barang-barang sisa ini mau jadi apa? Ini nih memang sudah ada jalurnya beli, cuma dimaksimalkan. Contohnya sekarang kenapa Honda Prima itu mahal? Padahal ribuan ada Honda Prima itu dulu beli. Kan ada yang hancur, ada yang sudah dilebur, ada yang ini, ada sehingga sisa yang sekarang ini ya jadi barang mahal ya. Langka ya. Ya. Ini kayak pabrik-pabrik nih ngambil besi biji, habis itu plastik biji ini kan ada ininya beli. Ada prosesnya. Makanya kita di sini itu bank-bank di sini itu menghasilkan biji plastik itu dijual ke Jawa. Ini nilainya sangat besar sekali. Gitu. Jadi sampah itu ada value-nya gitu ya. Ada. Dan sampah itu memang butuh lahan yang luas untuk mengolah sampah itu. Dan agak jauh dari tempat pemukiman biar nggak komplain ya. Banyak ngopor ke desa ngopor ke kene ngosale ngopor. Menumpuk di satu tempat. Menumpuk di satu tempat kan sama aja juga nggak ada solusinya juga di sana. Dari rumah hilang, dari rumah berusaha ngilangin nih pelan-pelan nih gitu. Kayak sampah tempat ngomong sama Pak Manparte, sampah daun tuh seharusnya tuh tidak ke sana. Ya, selesai habis di sini. Gitu. Kasih dia berak di tanah, orang memang dia ke tanah. Ya. Maka dulu kan karena leluhur kita punya banyak tebo di rumah, semua punya tebo, nggak ada seperti kirim itu. Keluar nih. Ya. Tapi karena keadaan kita sekarang seperti ini ya. Kalau kayak beli nih yang ada kebun nih jelas beli sampah ini kalau ada perum tuh pohon tidak terlalu banyak, sampah daun kan tidak terlalu banyak. Iya. Plastiknya yang ini. Plastiknya yang harus jadi fokus gini. ya. Kalau sampah daun misalnya walaupun numpuk bau, dia saya yakin penyakitnya itu tidak sebanyak kimia dan hal-hal yang lain tuh beli. Mereka bakalan larut aja jadi tanah dia. Iya. Ternyata kalau organik itu nggak bercampur dengan bahan-bahan lain selain organik ini kan nggak bau. Nggak ada. Tebo kan nggak ini. Bau tanah gitu aja sih. Iya. Tapi bau tanah kan nggak artinya nggak menyengat dan tidak mengganggu lah. Kan masih alami. Jadi strateginya adalah ya seperti bilang tadi ini kita harus membayar sampah lebih mahal, entah itu ke bank sampah, entah itu pungutan sampah Banjar dan lain sebagainya, karena kita harus ada nih contoh orang yang sukses mengelola sampah. Ini lagi satu PR aja. Kalau tidak ada pemicu seperti ini itu kita tidak mau peduli terhadap sampah dan menganggap sampah ini adalah sampah, bukan sebuah bisnis gitu. Sekarang Kak Tiang dah di kebun tuh daun-daunnya tak gergaji pakai pakai alat tuh benyah dari pupuk ya. Yang bataknya mungkus-mungkusin tuh mana 5.000 karung kan gitu, tapi kita ada unsur ada juga bisnisnya seperti itulah contohnya. Dan diperlukan juga tokoh-tokoh anak muda yang berpikirnya ke sana, jangan orang begini semua gini kan. Ada loh peluang lain yang selain kamu kreatif, selain dapat sesuatu selain ekonomis dan bernilai juga penyelamatan lingkungan gitu tadi. Jadi itu lagi satu biar ada seorang influencer yang boom lah. Wah, ya milioner no. Wah, gini no. Ya ulian apa ya? Ulian ngumpulin botol plastik. Kan kita kepengen jadinya. Iya. Psikologis itu ya. Iya, pasti. Ya ulian dulu kan nyidang yo sukses. Rago ngene Kang Wang di desa rago sing udah ada istilah kita bisa langsung baca peluang kalau sudah ada istilahnya referensi. Langsung aja no. Di kampung rago sing ada bank sampah yang kengain ternyata kene dini nyemak batina. Dini yo ke ngadap, rago man dini ke meli. Ya seperti itulah contoh-contoh. Ini realistis sekali itu yang lihat konsep aja. Realistis dalam arti susah kita. Contohnya pidan masih beli. Kenapa nak tua pidan tuh ngubo bangkung ya beli. Dan bangkung nu celeng nu totono umur nu totono sing 3 bulan 4 bulan langsung panen. Tahun 1,5 tahun
sisa makan, Ya. apa dan lain sebagainya dan sebagainya. Otomatis mengurangi volume sampah yang keluar Nah, rumah banyak kan. tainya tuh kuangan kan tina Dah. pidan tai itu Pupuk, anggo ya. anggo pupuk. Dan iko plus ya bangkung gede-gede nah, Nah. sampah kita berkurang. Mungkin solusi win-win begitu yang dibutuhkan oleh mungkin generasi Z Sekarang ini kan poinnya rego tuh selag beli dari ini contoh temen yang tuh ada yang berternak lele, artinya dia tuh ngubo lele tapi makanannya tuh bukan carun. Kesengol ya beli nuduk sisa nasi dan lain sebagainya gabur katanya ke lele. Dia mengurangi sampah juga berbisnis lele. Ya ada banyak nih, cuma kita nih harus gitu orang rego ini contoh sukses nih ada yang malu gitu. Biar yang lain tuh iya jono ternyata saya nganggo carun caro celeng ini kan kompak carun kompak mati jauhnya. Iya. Kemungkinan ini disetting boge gantena galungan mati buatlah celeng di Bali. Uling luar mau ngadep celeng mai terus gitu kan. Karena tiang pelaku. Iya. Berarti ada agenda tersembunyi ya. Ada cerita istilah baru mudah-mudahan sih pikiran rego pelih kan gitu. Nah sih termasuk akal itu. Iya. Coba aja nih celeng no cara dikindamani itu tono sisa makanan bang ada dag ada kene ada dan celeng ini mati pak gitu iya orang. Bener nih Kak, bener. Ya saya setuju nih Kak. Bukannya menuduh. Nah ya, ada mungkin kayak kemarin di Tabanan beli tuh puluhan ribu celeng mati ditukar tuh dipasang ini blak celeng itu kan sinting tuh kondisi seperti itu kok tega mau ngai virus nih ya bahkan yang dengar untuk menguburnya ngupah bego kali lagi ya genap satu ekor tuh 150.000 kan baru rugi udah jatuh ke timah tangga bin gini itulah modelnya ya keren banyak wawasannya mau hari ini yang terbuka pikirannya luar biasa nih Ki. Makanya yang feeling yang pasti Haji banyak dapat puisi nih Ki makanya. Sama ini beli kalau ngomongin lingkungan beli kayak sumber mata air tuh kita harus jaga tuh titik tuh. Karena air sumber kehidupan luar biasa yuk. Modelnya kita butuh air sekarang enak, Cang butuh air ini. Langsung bor ini nyidang. Tapi kalau mata airnya ido bertaruh buat cas pesu ini gitu. Ini kalau nggak dijaga nih ngeri nih mati nih kita lewat kita semua nih. Sumber mata air yang ada follow di Instagram tuh tentang ini milah ngali sumber mata air semen aja izin dan diposting sama dia biar mencari perhatian orang. Semakin orang banyak memperhatikan kan semakin gini adok nak ngaduk gitu wah jadi adok ini di foto viral gitu iya. Harus kita gitu dan itu leluhur kan memberi tanda di mana ada sumber mata air dibangunin pura biar lestari biar ingat kita tanda bersyukur biar nggak dirusak di sana biar nggak di sana memang orang bilang tuh kita menyembah air gitu tapi tanpa air semua manusia mati walaupun tanpa menyembah biar bola pis apa ya sih orang biar lima kita tuh perlu air ya pasti keluar air perlu juga ya yang kental perlu yang encer perlu dan memang sih mulai nih makin hardcore makin hardcore dan memang kalau dari lingkungan kan sampah memang bisa merusak sumber-sumber air sampah yang tidak pada tempatnya ya lain ketika dia di bank sampah untuk diolah untuk didaur ulang itu ya salah satu solusi ya daur ulang ketika tidak bisa didadakan kan gitu kan jadi air titik tadi soalnya iya bank sampah sebenarnya nih bank sampah magaye di bank sampah menggaji sekian juta kayaknya tuh perda tuh apa nah ini semangat nak ada dana tuh Janio bila perlu PNS ya satu Banjar jadi berapa kakak 100 kakak jadi ada bank sampah no pegawai ini cuma ajak daso kudiang nih cuma 100 dilawan daso setiap harinya memilah sampah kecuali kita dari milah dari rumah kita sudah milah nih botol daun dan lain sebagainya Teraknya juga yang ngambil harus berbeda sesuai warna. Kita aja tulis di luar negeri. Iya, yang lihat juga di sini teraknya agak terak gadang ya warna gadang terak biru plastik. Seperti itu. Jadi nak gabung. Telepon jadi investor misalnya. Ada sekian ton sampah nih di Serangan. Ternyata ya.
Ini ada sampah. Denger tonnya ya. Pesnya gitu. Baru teko kamu langsung Iya, nyampur nyampur. celeng Ya, gitu. gitu. TV itu. Pembalut, Makan kompos, itu kan bingung nih. lemari. Ini robot orang milah sih hidang. Ya. Akhirnya nggak dapat investor kan. Perusahaan nggak mau mungkin sekarang ya ngambil. sampah numpuk gas. Ya. Dam gitu terus meledak di samping Pertamina apa kejingit. Ya. Gali banci. Gali banci. Bener loh. Dan bahkan ketika hujan air itu beracun loh. Beracun. Terus habis itu kebetulan saya tinggalnya di dekat sana. Oke. Selama saya tinggal tuh belum sih pernah ngerasain bau walaupun dekat serangan karena Oke. angin itu nggak Oh, pernah angin ke arah rumah. Beruntung Ji. Tapi kalau orang-orang yang arah anginnya tuh, baunya Ji. Iya. Baunya beli. Mungkin perasaan nyamuk kan gitu ya. Aduh, nggak bisa walaupun ini jauh nih, 2 kilo. Dibawa oleh angin. Dibawa oleh angin udah nggak bisa nolak kita. Ya kalau pas lagi santai, pas lagi ngajong gitu kan Ya gimana? itu udah apalagi hotel. Nah itu udah. Pariwisata juga Iya, kan makanya. terganggu. Ini ketika Ji jadi ketok Palu punya regulasi pokoknya rencang harus ikut dengan dia gaji yang peduli staf-staf di sampah nih ke wajar kita apresiasi lebih. Wih, sampah tuh. Gak coba beli. Engke tuh, rego tuh sisanya kita lo diurus sama orang tuh sampai kita nggak menghargai dia atau nggak ada apresiasi kan. Ya nonyang terus, udah ancang magai di sampah. Semua orang berpikiran seperti itu, engke ke gumi ya. Anggap satu hari sebut mau ke Joyo, boykot kayak gitu kan kacau kita ya. Orang yang sudah kerja aja tidak maksimal, apalagi tidak ada yang kerja. Yang kerja aja udah kewalahan kayak gitu kan. Tuh. Speechless sana. Terus mas sekarang kan, makanan murah, porsinya jumbo kan gitu biasanya saya ingat. Ini jumbo ini telah makan pesing nih pertanyaannya. Rago makan totono walaupun mahal, makanannya enak, tapi kalau basang sudah penuh, masa kalau di kuping celapa kan masih ngidang, Jon. Dulu kan ngai sampah mas itu, Jon. Bener-bener sisa makanan ya. Wih, banyak sekali. Ambil nasi sendiri. Wah. Udah ada tengok kan. Ada apa cara rago model. Mending ngeliat celeng ya. Masa kayak. Bok banyak mak. Ya. Tinggut lah utang kan. Ya kalau kita punya celeng kan celengnya mah Om. Karena nggak ada kan jadi sampah. Ada jadi sampah. sampah. Betul kan sekian hari aja udah bau dia. Karena di YouTube tuh ada kok kalau generasi muda mau sekarang belajar tuh bagaimana ternak kambing yang tainya nggak bau dan lain sebagainya. Ada ya? Ada semua. Udah canggih. Tinggal sekarang nih kita nih gimana menaikkan peluang ini biar itu udah menjadi orang tuh menjadi tertarik ngurusin sampah. Itu yang realistis bagi dia loh. Itu yang realistis loh gitu ya. Jadi value itu harus ada, jadi ada nilainya yang orang dapatkan. Sehingga ketika YouTuber tuh orang asuge banyak orang pengen cita-cita jadi YouTuber sekarang ada yang sampah miliuner terblow up. Pasti banyak orang-orang melihat di peluang di desa Nago nggak maksudnya desa Nago. Sama kayak kayak modelnya golongan air mineral nih dia kan memproduksi botol aja tidak memproduksi air. Ya. Apa ada ngomong jawabnya? Ya, nah artinya engkene dek nih gitu loh dalam artian mungkin dia gimana harus mungkin buat sampah buat ada tanggung jawab lah ya CSR-nya, siap membeli gitu misalnya. Siapa yang punya botolnya nih saya sih pabrik siap membeli. Ya, bahkan dijemput Banjar apa gimana gitu. Ya kayak orang mau duit karyo itu kan ada gaya di Banjar. Kalau misalnya sekarang ada karya beli seorang meminimalis itu bisa aja yang penting kita tuh mau aja milah dulu. Tuh aja masalahnya. Iya milah. Pasing jadi pada cara kene beli. Banten sud mayap totono buahnya kan jemak. Ini plastiknya jemak masih. Iya, bener. Sisana yang cara busung jaja-jaja totono cek utang bodo cekel berak ya. 1 tahun lagi itu 6 bulan lagi kena bobo hilang ya bedik gitu loh. Tapi kalau untuk plastik nih beli sing ngidang. Makanya raga orang udah anjir sing ke Puro Wonti nguro lulu. Itu jawaban raga. Woi. Dan di gini juga ada kacip loh sekarang. Kan untuk raga pendidik, raga sing ngajak-ngajak nalen Itu loh modalnya loh. Itu loh. Sampai segitunya lah kedalaman berpikirnya seorang Aji Tolet
Luar biasa. Toilet mana nih gitu. Jangan cari di puro. Dia lagi bertapa membuat hutan Kailas kayaknya gitu mau jadi Wonopraste beliau mau jadi Kan bertapa. mana yang orang bedan kelungkung Semarapura, bedan bengkung jadi deman Kepura. Luar biasa. Kelungkung Semarapura, Pidan Bengkung dengan teman Kepuro, luar biasa. Jadi Niko solusi kita sudah banyak dapatnya mau luar biasa Niki Ya sharing-sharing lah. meledak otak dia kayaknya dengan masukan-masukan. Ternyata Niki dah pentingnya mudah-mudahan podcast sampah yang Niki bisa umur panjang ya. Jadi mendengar pengamat lingkungan, mendengar dari penggiat, mendengar dari pemerintah juga kemarin hadir. Ji. Ya itu dah kayak saya tuh mudah-mudahan pemerintah dengar karena saya pelihara landak juga di rumah dulu. Oh, Jadi dia tuh perilakunya tuh mirip seperti anjing dia. landak kan ya? Landak itu tapi kan sisa makanan sayur mentah, capcay, beguling, sikat semua sama ya. landak. Jadi satu sisi landak ini dilindungi, satu sisi landak ini menjadi hama juga Ya, kalau dibawa ke rumah kan membantu kita. membantu kita Oh, juga gitu. Jadi Win-win nih. ya win-win solution dah nih artinya. Mungkin ada yang mau pilih nih pengerat nih apa nih, landak, kelinci, apalagi pengerat-pengerat Ya, yang ya, lain. ya, Itu ya. kan ada jenis-jenis kapibara mungkin Ya. apa dan lain sebagainya itu Disesuaikan dengan untuk ini. senangnya lihat yang mana Ya. sama kantong yang mana cukup beli. Sorry nih dagingnya lanjak juga kan enak. Ya. Ada yang udah tua dia kan harus dipanen juga kan. Gitu dah Udah juga. nggak bisa ngerat dia karena Ya. sudah agak lambat. Kalau ngerat. dilindungi aja tidak diperhatikan kan cuma juga beli. Nah, sekarang pemerintah ini kan dia itu istilahnya petugas dia beli. Petugas petugas yang istilahnya memperhatikan binatang, bukan pecinta. Ampura malu. Ya. Jadi kalau Uji jadi pimpinan di ternak landa itu Sirus ane kayun memelihara untuk benderan pengerat durus sambil memberi Ya, Oh, kayak ya. gitu-gitu dah kan kayak Solusi jadinya ya, kan. solusi. Mungkin ide Batara menciptakan sesuatu itu kan nggak mungkin tanpa sebab, Nggak mungkin Ge. tanpa sebab. Pasti ada gunanya dia. Mungkin sekarang ya waktunya landa viral mungkin setelah podcast ini kan naik harga. Dagingnya enak, harga bulunya lada. bisa dipakai juga. Oh untuk gini juga ya Ya, penjaga. hiasan apa dan lain sebagainya. Udah nyari dompet terus anti desti. Tapi kalau pikiranmu kacau tetap aja biar banyak Tuhan. Hadir juga sengidang ya. Jadi ini solusi-solusi banyak kita dengar nggih ya. Ampura niki untuk semua untuk galah niki Ya. Aji ya. Yang nak tenjuari yang karena beliau sibuk ya banyak perusahaan apalagi lagi sedang gini sekarang sedang punya proyek baru ya kita doakan proyek di Batu Karu Niko bisa menginspirasi anak-anak muda juga khususnya yang penat di kota bisa melalui mereka bisa melihat alam, bisa healing lah. Jadi mudah-mudahan nanti di sana juga memberi inspirasi, mendapat puisi-puisi halus yang membuat hidup kita semakin baik. Itu semua aja toilet luar biasa niki. Antuk galah ya sampun kepico ya. Dia minta izin tadi boleh habis take vokal kita podcast. Oh, boleh langsung set. Nah, dah. Ya Ini karena timnya salut raga. langsung karo Terus semua untuk tim. di TikTok. Ya. Jangan lupa kasih hiu-nya sama pause. Jadi kita disclaimer Ampuro yang minta nih uang kita Ya. nanti Ini kita sharing aja. Ya. Nah, bagi tiang sih daging semua niki ya. Daging semua kembali ke podcast ini dibuat bukan untuk merasa pintar tapi pintar merasa. Karena Ya. kamu di gunung mungkin di atas santai di bawah yang perasaan nyamu itu pintar merasa ya bukan merasa pintar. Ya. Oke, gitu lihat terima kasih untuk Galah semoga sehat, semoga karirnya Sama-sama. maju, semoga napisane kap yang kepanggih tercapai cita-cita dan mulia. Ada tangan lebih besar untuk Haji Toleh. Sampai jumpa di sampingmu berikutnya. Rahayu. Di sana